Untuk mengetahui saya ini punya aib, antum itu punya aib, punya penyakit kolbu, caranya mudah. Yang ketiga, tapi ini berat. Mudah tapi berat. Maksudnya gimana? Mudah didapat, tapi susah untuk menerimanya bagi orang normal. Apa itu? Menerima kritik hujatan para hater, pembenci, para hasid wa haqid. Mudah nggak untuk mengaksesnya? Mudah. Kalau orang sudah biasa masuk di sosmed, baik itu video ataupun ya grup gitu ya, grup-grup WA, ketahuan di situ sudah. Apalagi kalau di YouTube. Di YouTube itu siapa aja ngomong, ya kan? Siapa aja komen. Padahal dia itu dihisap loh. Ya. Cuma kalau ingin tahu kita itu punya kelemahan apa, meskipun yang dituduh orang itu kadang nggak benar juga sebagian besar. Tinggal lihat komentar negatifnya. Maka yang dilihat jangan komentar positifnya. Jadi kalau antum punya Facebook, kalau ada yang ngeritik, wah ini nih. Nih cara mau tahu. Sama, saya waktu disertasi nungguin dosen yang ngeritik. Yang ngeritiknya ilmiah dan padat. Ada yang ngeritik tapi asbun. Jadi dosen itu ada juga yang asbun juga, asal bunyi. Ada ya. Sama komentator di YouTube itu juga ada yang asal bunyi. Di taraf ilmiah aja dan begitu ya, daripada nggak ada komentar, gue komentar gitu. Akhirnya kita bisa tahu. Nah, saya senang sekali ketika ada dosen yang bantai kita, ya, kritik, kamu ini metodologinya gimana sih? Kok begini? Kok caranya begini? Wah, itu kita senang sekali, kayak dipijit rasanya. Jadi, kalau kita sudah mengenal kritik-kritik yang negatif itu sebenarnya positif, itu sama kayak dipijit. Dipijit sakit nggak? Sakit kalau dipijit itu, tapi enak ujungnya. Ya, saya punya kawan yang ahli pijit, kalau dipencet sama dia pasti sakit. Tapi 3 hari di situ, kita kemana-mana, mau ceramah, mau ngajar, nggak ada capeknya. Tapi sama pijit yang enak, ya baru dipegang 5 menit, kita udah hilang. Dia bilang udah setengah jam, Pak udah selesai, nggak ada rasa apa-apa. Nah, itu namanya pijit ngantuk. Pijit bikin tidur. Ada namanya urat-urat tidur itu di kaki ya. Oke. Jadi kalau mau tahu, ternyata orang hasad, orang dengki itu anugerah. Mungkin kawan kita nggak berani ngomong, tapi kalau musuh kita berani ngomong. Ini hebatnya, Pak. Maka jangan pernah frontal menghadapi orang-orang yang benci, kecuali kebenciannya dengan kejahilannya. Tapi dia persis nih tahu nih kita nih gimana. Ya udah, kita malah bersyukur. Saya baru merasakan nikmatnya dikata-katain orang itu setahun atau 2 tahun yang lalu lah. Ya, kita waktu itu ke daerah, tiba-tiba kawan saya bilang, Tat, ente itu dipergunjingkan di grup sebelah. Kita nanya, grup sebelah itu apaan? Ya, grup yang manhajnya ono, gitu ya, mazhabnya ono, gitu. Nggak usah sebut ya. Tapi kok saya seneng? Kenapa kita seneng? Karena waktu itu langsung muncul hadis itu. Hadis mengenai muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu orang yang bangkrut? Siapa orang bangkrut? Yang dia suka ngomongin orang-orang, kesalahan orang, tanpa orang yang diomongin beramal, dia dapat pasif pahala, bukan pasif income. Pasif kebaikan. Jadi kebaikan yang nggak perlu dia berbuat tapi dia dapat. Dan saya merasakan itu. Jadi kayak ada yang masuk gitu, kayak ada yang pindah kepada kita. Energinya tambah kuat. Semenjak saat itu kita nggak pernah lagi merasa sedih atau merasa terpuruk kalau dihujat orang, dicaci maki, senyum aja. Oke, ada yang keempat, ayu khalitan nas fa kullu ma yarahu mazmuman fi ma bainahum yajtanibuhu. Bergaul sama orang. Nah, coba cek, berani nggak buka situs aneh-aneh depan teman? Gak berani. Berarti itu gak baik untuk kalbu. Beranikah nonton channel-channel yang vulgar di depan kawan? Gak berani, kecuali sama-sama gila, sama-sama penyakit tuh kalbunya. Mungkin iya ya, vulgar party ya.
Bisa jadi begitu? Mungkin, berarti sama-sama sakit itu. Namun orang-orang normal, kita akan malu di depan dia. Berarti ini perkara nggak baik. Ya. Di hadis Tirmizi itu disebutkan ya, ciri-ciri keburukan asyar itu yang sesuatu yang jika ayat tali alaihin nas, ya, ketika manusia tahu anta takrahu, kamu tidak suka. Itu indikator bahwa itu aib yang harus kita benerin. Jadi teman-teman semua, kita punya aib masing-masing yang kita simpan. Kalau orang lain tahu kita nggak rela, berarti itu harus dihilangin. Ya, semoga dengan 4 cara ini berguru kepada seorang mursyid yang mengenal qalbu. Mursyid ini nggak selalu dia buka aib kita, tapi kadang-kadang dia langsung ngobatin. Nih dia obatin. Sahabat Nabi ketemu Nabi langsung terobati nggak? Langsung terobati. Kadang-kadang Nabi nggak perlu nyalahin. Kecuali orang tuh nanya, ya Rasulullah, ayul Islam khair. Islam yang keren itu yang mana? Yang sempurna itu apa? Karena penyakit orang itu pelit, Nabi mengatakan apa? Antu ta'iman nas. Kamu ngasih makan orang, kasih santunan anak yatim. Ketika yang datang itu egonya tinggi, maunya disapa gak mau nyapa, maunya disenyumin gak mau senyum. Apa kata Nabi? Antusallima ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Islam yang sempurna itu ketika kamu nyapa orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Jadi Nabi itu kalau ditanya baru jawab, nggak main buka-buka aja aurat orang ya. Ada istilahnya kashful uyub, menyingkap aib orang. Itu tidak boleh sembarangan, ada caranya. Kalau dia nggak minta, nggak usah dibuka, langsung kasih obatnya. Gitu. Jadi 4 cara ini berguru kepada ahli kolbu. Di bulan lalu kita sudah pertegas ya, kalau masalahnya sunnah bid'ah, halal haram, bergurunya ke siapa? Ke ahli fikih. Kalau masalah hadis, ke ahli hadis. Masalah akidah, ke ahli akidah. Kalau masalah kolbu, ke ahli kolbu. Ya. Lalu yang cara kedua, punya kawan yang ahli kolbu. Yang ketiga, memanfaatkan kritik-kritik musuh. Maka ternyata orang yang hasad itu, anugerah bagi orang beriman. Ya, orang hasad itu anugerah bagi orang beriman. Kenapa? Karena dia nggak perlu nanya, saya punya salah apa sih, langsung orang itu bilang. Ya. Jika emang cocok, oh berarti emang ada salah. Ya. Dan yang terakhir, bergaullah dengan orang soleh. Karena dengan bergaul dengan orang soleh, kita akan tahu apa yang tidak pantas dikeluarkan, berarti itu aib. Aib yang selama ini kita simpan. Teman-teman semua, aib itu bau. Kalau itu kita biarin, nanti akan tercium. Semoga Allah menutupi aib kita dan membersihkan isinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau ada pertanyaan, tafadhal. Baik, ada yang mau bertanya? Dari jemaah laki-lakinya dulu. Udah nggak ada ya. Cukup ya? Gimana? Ada pertanyaan? Antum yang nanya deh kalau gitu. Sudah. Saya nanya ke jemaah. Saya lagi mikir. Kira-kira pertanyaan apa yang saya mau tanya? Kalau nggak ada ya nggak usah nanya ya. Kalau kajian kolbu itu rata-rata emang pertanyaannya hilang semua udah. Beda kalau ngaji fikih, ngaji akidah, pertanyaan tambah banyak. Apalagi kalau ngaji sunnah bid'ah, pertanyaannya tambah banyak. Udah berapa kali kita pengajian, ribuan kali, setiap tempat nanyain yasinan bid'ah apa enggak, tahlilan bid'ah apa enggak. Emang nggak cukup? Ternyata nggak cukup. Lain kalau masalah kolbu, kita cuma ngangguk-ngangguk doang, ya. Jadi itu memang beda. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, berarti insya Allah sukses. Ada satu. Loh, ada juga. Baik, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, tadi Ustaz bilang kalau teman yang baik ya suka menasihati kita. Ya. Suka punya teman yang baik. Nah, kalau suami istri itu gimana? Kan nanti kita nggak mungkin kita mau kalau dia berubah. Lalu pegang pasti bagus. Padahal mungkin nggak bagus. Iya. Tentang sikap suami istri dalam
bermuamalah, bersikap, ya, berakhlak. Apakah muji-muji mulu? Belum tentu juga, ya. Apakah marah mulu? Enggak juga. Tapi kalau suami dan istri, istrinya perempuan kan? Apa kata Nabi? Istausu bin nisa khairan. Hendaklah kamu bersikap yang terbaik kepada perempuan. Khairan itu adalah pilihan yang paling tepat, dan itu agak genting emang. Kenapa? Perempuan itu kalaupun salah dia benar gitu. Nggak mau disalahin, ya. Jarang ibu-ibu ini jarang yang mau ngaku salah tuh. Jarang ibu-ibu tuh yang minta maaf tuh jarang. Yang gampang minta maaf tuh laki-laki. Tapi kalau ada ibu-ibu yang bisa istri-istri, mudah sekali humble, mau minta maaf, mau kesalahan. Wah, dia sudah separuh kecerdasan laki-laki sudah ada pada dia. Ya. Tapi itu jarang. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan, istausu bin nisa khairan. Berwasiatlah, bersikaplah kepada perempuan yang khairan. Khair itu beda dengan hasan. Hasan itu biasa, kebaikan biasa. Khairan itu ahsan, yang lebih baik. Khairan itu kan pilihan lagi. Di antara yang baik, pantas-pantas itu ada yang lebih baik. Maka beda istri ya beda perempuan, beda sikap, ya. Dalam hal ini Nabi mengatakan perempuan itu jika kamu keraskan, kasartahu, kamu akan mematahkannya. Jika engkau biarkan dia akan tambengkok. Li'annahunna khuliqna min dhal'ib. Ya, karena mereka tercipta seperti atau dari tulang rusuk, ya. Wallahu alam itu apakah benar-benar dari tulang rusuk atau emang karakternya tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Tapi kalau nggak punya tulang rusuk, tubuh ini terjaga nggak? Allah itu sudah setting jantung, paru-paru itu terjaga ketika ada tulang. Coba bayangkan, kita punya jantung tapi nggak ada tulang rusuknya. Ini maknanya. Jadi walaupun bengkok, tapi dia bisa menjadi pertahanan rumah tangga. Itu ajaibnya perempuan. Maka suatu kali ada seorang sahabat datang ke rumah Umar mengadukan persoalan istrinya. Hadis ini disebutkan dalam riwayat yang sahih dan diulang lagi oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ingin mengadukan, istriku kok galak amat gitu ya. Ini bukan pembenaran ibu-ibu yang galak loh ya. Kok judes, galak gitu, mau menang sendiri. Tapi kerjaan rumah tangga beres semua. Beres semua. Mau ngadu ke Umar, udah ketuk pintu, udah assalamualaikum. Ternyata dia kaget. Rumahnya Umar itu kan gak ada pagarnya. Umar itu dulu bikin sistem pejabat-pejabat tidak boleh memagar rumah. Maka orang langsung bisa akses ke pejabat. Maka dulu orang nggak mau Pak jadi pemerintah, jadi pejabat tuh nggak mau. Kenapa? Orang mau jam berapa juga orang datang ketuk pintu. Umar didengar sama sahabat ini. Ternyata Umar lagi dimarahi sama istrinya. Bukan dimaki-maki, dimarahi aja. Oh, biasa gurutu. Umar bilang, iya neng, iya dek, iya. Oh, gitu aja ya. Nggak dibales. Nggak bilang, kamu perempuan durhaka, gitu, nggak gitu. Bayangkan, jadi keluarga harmonis itu bukan berarti akhi, ukhti, zaujati, nggak mesti begitu terus ya. Sayang, nggak mesti begitu terus. Itu dibuat-buat namanya tasannu, dibuat-buat, ambar, nggak ada rasanya, ya, nggak ada rasanya, pahit itu. Terus gimana? Selesai Umar ya dikata-katain sama istrinya, tapi bukan penghinaan, bukan cacian. Memang suaranya aja tinggi. Maklum udah capek. Kalau udah capek ya ketus gitu. Diketusin sama istrinya. Selesai dia buka pintu. Ada apa, Mas? Kira-kira begitu ya. Enggak jadi, Amirul Mukminin ya. Saya mau mengadukan istri saya yang menggerutu, yang ketus kayak istrimu. Ternyata istrimu 2 kali lipat lebih ketus daripada istriku. Apa kata Omar? Ya, gimana saya mau balas? Istriku telah menggantikan tugas-tugas pembantu. Pembantu ngapain? Nyuciin baju, masakin, ngasih makan anak-anak. Enggak, istriku enggak mau punya pembantu. Dia mau total.
Asisten rumah tangga itu pekerjaan nggak? Nyetrika pekerjaan nggak? Nyuci pekerjaan nggak? Masak pekerjaan? Pekerjaan semua Pak. Apalagi kalau istri kita kuliah, terus memilih di rumah, udah saat itu. Memilih jadi ibu rumah tangga, itu dia banting setir itu hidupnya. Lalu kita bilang, istriku nggak ada kerjaan, itu kurang ajar tuh ya. Jadi suami-suami yang bilang istri di rumah, kerjaan rumah tangga itu bukan kerja, itu suami yang belum mengenal agama. Suami yang belum mengenal kerjaan istrinya. Maunya marah-marah terus, maunya dia dapat hadis itu nggak adil. Giliran hadis istri itu kata Nabi, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, la amartu, ya, aku akan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya, kan gitu. Giliran hadis gitu dieksplor. Giliran kisah Umar kok nggak dieksplor. Yang paling paham hadis itu Umar atau kita? Umar. Jadi teman-teman semua, kalau kita nikah, mungkin teman-teman pasangan kita ya baru hijrah juga, baru ngaji juga, jangan dibayangkan nanti akan jadi perfect sempurna. Kalau ini kamu ustadznya, ustadz tuh biasanya ceramain orang, ceramain semua sama dia nanti ya. Tapi Umar yang biasa ceramain orang, yang galak itu, yang setan aja takut kalau ada Umar. Kalau ada Umar, setan nggak ada. Bayangin coba. Jadi seandainya Umar datang ke masjid ini, antum nangis semua sholatnya. Kenapa? Setan gak ada yang ganggu. Ajib nggak? Lain dengan Abu Bakar. Abu Bakar baru masuk masjid ini, baru takbir semuanya udah hidungnya sudah mau basah semua ya. Kalau mau Umar ada keberanian, ada syahdu. Kalau di Abu Bakar lebih lagi. Beda-beda itu ya. Bayangkan Nabi, jangankan Abu Bakar, Umar, Utsman. Nabi itu ketika Abu Bakar sama Utsman itu lutut dibiarin terbuka. Sarungnya Nabi itu agak naik gitu, ya. Tapi ketika Utsman datang, karena Utsman itu menantu Rasulullah dan sangat pemalu, lebih pemalu daripada Ali, itu langsung ditutup sama beliau. Kenapa? Jangankan saya, jangankan Rasulullah ya, malaikat aja semuanya malu kepada Utsman ibn Affan ya, radhiyallahu taala anhu. Jadi itu kelebihan-kelebihan mereka. Dan mereka ternyata ketika dikata-katain nama istrinya biasa aja. Ini yang berat lagi cerita yang ini. Ali bin Abi Thalib diisukan mau poligami. Kenapa? Laku keras lah orang alim, cakep lagi ya, muda, panglima, keramatnya banyak, ilmunya luas. Diisukan mau nikah lagi. Tapi yang mau dia madu siapa? Anak Rasulullah. Anak Rasulullah ini dia tidak dikasih fasilitas pembantu oleh Rasulullah, nggak dikasih budak, nggak dikasih kendaraan sama Rasulullah. Jadi Nabi itu tidak mau menggunakan harta negara untuk kepentingan keluarga, nggak mau, nggak ada ya. Itu baru negarawan murni. Kalau di Indonesia kan negarawanan ya, katanya negarawan, tanahnya sekian hektar, ribuan hektar, nggak tahu dari kok bisa dia punya begitu. Orang katanya simpati, ya ternyata dia enak-enakan ya. Bagaimana kita menyebut dia negarawan? Ini negarawan murni ini ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dilaporkan oleh anaknya. Tapi Fatimah nggak bilang macam-macam. Fatimah nggak menolak poligami. Fatimah cuma sedih. Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, sambil nangis-nangis ya, Mas Ali mau poligami. Nah sambil nangis, wajar dong. Jadi normal itu. Tapi dia nggak nolak poligami, cuma sedih aja. Saya sudah berkorban banyak, tapi ternyata kok masih mau dipoligami. Emang kurang apa? Maka dipanggil Ali di sidang hari itu juga ya. Ali, nggak dibilang Ali nggak dilarang poligami sama Rasulullah, karena Rasulullah poligami. Apa kata Rasulullah? Fatimah itu lahmi, dani, itu darahku. Man azaha azani. Yang nyakitin Fatimah, nyakitin Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Gemetarlah Ali ya. Gimana gak gemetar ya? Itu bahasa-bahasa level langit itu. Gak perlu bilang, ente jangan poligami, gak perlu bilang gitu ya. Tapi cukup dengan bahasa-bahasa kolbu itu. Ali, maka disitulah keturunan Ali dari jalur yang bukan Fatimah, namanya Muhammad Al-Hanifiyah, itu punya keturunan seorang ulama di Mesir namanya Imam Abdul Wahab Sya'rani, menulis satu kitab. Di dalam kitab itu ya,
Al-Uhud As-Sughra dan beberapa kitab-kitab yang lain, dia nulis bab menikah dengan Syarifah, keturunan Fatimah. Kalau kamu bukan seorang syarif, sayyid, habib, maka siap-siaplah menjadi pembantunya, siap-siaplah menjadi abdinya, dan jangan pernah menyakitinya. Berat, Pak. Itu sebabnya jangan ejek. Kok para syarifah nggak mau kita ya? Ya wajar, adabnya berat. Itu sebabnya di fikih Syafi'iyah di Hadramaut itu dibuat fikih khusus mengenai bahwa syarifah nikahnya sama syarif, ya. Perempuan keturunan Nabi nikahnya sama, karena kita ini nggak kuat. Antum nanti soal adab terus, ya, kan repot kita nanti. Jadi kalau ngelihat ada cewek Arab jangan langsung, wah coba, hati-hati dulu ya. Gitu, cukup.